Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian tajwid secara online. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan berikan pada kita hidayahnya. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat. Mari kita teruskan kembali kajian kita tentang makhorijul huruf ya. Mudah-mudahan pada hari ini kita bisa menyelesaikan. Tinggal bagian terakhir ya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bersama tentang makhraj huruf yang ada pada lidah ya, atau lisan. Nah, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang makhraj yang ada pada bibir ya. Yang pertama adalah makhrajul fa, makhraj huruf fa, huruf fa ya. Makhraj huruf fa. Min batni syafatis sufla ma'a atrafi thanaya al-ulya. Jadi makhraj huruf fa itu adalah bibir bagian bawah, perut ya, perut bibir bagian bawah, batni syafatis sufla. Di sini yang diberi tanda warna biru ini ya. Ini gambarnya terlihat jelas tidak? Naam, jelas Ustaz. Ya. Alhamdulillah Ustaz. Ya di sini ya. Nah itu ditempelkan ya dengan ujung gigi seri atas. Af. Jadi terlihat ya giginya itu apa? Nempel dengan bibir bawah. Bagian perut itu ya, perut bibir. Jadi digigit seperti digigit ya. Tapi bukan digigit bukan sebenarnya sih. Cuma disentuhkan itu. Jadi menyentuh. Af. Hati-hati ya. Jadi huruf fa itu bukan seperti huruf P ya. Idah enggak ya, bukan. Idah itu berarti dia tidak tepat makhrajnya. Bibir bagian bawah harus menempel dengan ujung gigi seri atas ya. Af, fa, fu, fi ya. Affa, affu, affi, al-afidah. Harusnya pakai gambar ya, pakai video ya. Ya. Jadi sini bagian bibir sini tempelkan dengan ujung gigi seri atas. Af. Ya. Affa. Affu. Affi. Ya, seperti itu. Bukan affa. Affu, bukan ya. Atau apa, affu, enggak. Yang benar adalah affa. Di sini ada apa ya? Ada sifatnya nanti dia sifat huruf fa itu dia ada hembusan nafas. Nafas mengalir dan juga suara mengalir. Affa, affu, affi. Dan huruf fa ini dia selalu tipis ya, tidak boleh ditebalkan. Sekalipun setelahnya itu ada huruf yang tebal. Ya, jangan ikut tebal. Dia selalu tipis dalam keadaan apapun.
Min fadlillah, fa fadlillah. Insya Allah ini mudah ya, huruf fa ini kalau kita sering berlatih bukan hal yang sulit untuk mengucapkan huruf fa ya. Al-afidah ya, faida ja ya. Apalagi yang contoh huruf fa itu? Min afwahihim, afwahihim. Afala yasma'un. Benar. Afala yasma'un, afala yaqilun ya. Fala takufi. Ya, fala bisa juga ya. Fala taku fi miryatin. Ya. Banyak ya, huruf fa banyak termasuk. Baik, itu tentang huruf fa. Selanjutnya makhraj yang ada di bibir ya adalah huruf ba, huruf ba. Huruf ba dan huruf mim juga sebenarnya satu ya, satu makhraj. Huruf ba takhruju bintibaqi syafatain ala ba'dihima. Jadi makhraj huruf ba itu adalah dengan menutupkan, merapatkan dua bibir satu sama lain ya. Jadi bibirnya merapat ya. Ab dengan kuat. Merapatnya itu dengan kuat. Abba, ba, bu, bi. Abba, abbu, abbi. Dan ba juga sifatnya sama dengan fa ya. Dia termasuk huruf yang tipis. Ya, dalam keadaan apapun ya tidak bisa ditebalkan ya, tidak boleh ditebalkan. Sekalipun huruf setelahnya ada huruf yang tebal. Ya, contohnya seperti batil ya, tidak boleh batil ya. Batil. Terkadang terbawa ya, huruf ba ini kalau di sebelahnya ada huruf yang tebal, dia terbawa tebal, padahal tidak boleh ditebalkan ya. Dia termasuk huruf yang selalu dalam keadaan tipis ya, meskipun itu di sampingnya ada huruf yang tebal. Ab ya, ketika dia sukun huruf ba ini dia dikolkolahkan. Kolkolah di sini berarti dia itu setelah bibirnya merapat ya, bibirnya menutup langsung dilepas secara refleks. Ab ya, seperti itu. Ab tabbat yada abi lahabin wa tab ya. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ya, seperti itu ya. Huruf ba juga insya Allah termasuk huruf yang mudah ya, dan ini juga mungkin bisa ditranslate dalam bahasa kita seperti B gitu ya, B ya. Cuma hati-hati, B terkadang pengucapan kita masih menebalkan ya. Ba dalam bahasa Arab itu tipis, ya, tidak boleh ditebalkan. Baik, selanjutnya adalah huruf mim. Ya, huruf mim sama makhrajnya dengan huruf ba. Ya. Dikatakan di sini makhrajul mim takhruju bintibaqis syafataini wa yusahibuhuma gunnah minal khayshum. Makhraj huruf mim itu keluar dengan menutupkan dua bibir, sama dengan huruf ba tadi ya. Bintibaqis syafatain ini juga sama ya. Bintibaqis syafatain dengan menutupnya dua bibir. Cuma bedanya di sini. Wa yusahibuhuma gunnah minal khayshum, disertai dengan suara gunnah dari khayshum. Bedanya di situ ya. Kalau huruf ba itu tanpa disertai dengan suara gunnah ya. Jadi ba itu dia rongga hidungnya tertutup. Coba kita lihat ya. Ini terbuka ya. Ini kan rongga hidung nih. Ya, ini yang diberi warna biru muda itu adalah rongga ya. Ini rongga hidung. Lihat di sini terbuka ya.
Sementara untuk huruf ba dia tertutup ya. Nah ini ba ab, dia tidak membuka dia rongga hidungnya. Ya. Lihat di sini tidak ada celah ya. Ba itu benar-benar tertutup ya. Jangan dicampur dengan suara daripada hidung ketika mengucapkan huruf ba ya. Ya, terkadang sebagian kita ketika mengucapkan ba itu ada masih terdengar suara gunah ya. Alhamdulillahi rombil. Perhatikan itu termasuk gunah ya. Alhamdulillahi robbil bukan rombil ya, tapi robbil. Hati-hati terutama ketika ba-nya itu dalam keadaan tasdid ya. Benar-benar harus diingat ba tidak boleh dikeluarkan dari rongga hidung ya. Caranya bagaimana untuk membedakan ba yang keluar daripada rongga hidung atau bukan? Ya gampang sebetulnya. Dengan nutup hidung kita. Kalau hidung kita ditutup, suara ba itu keluar dengan biasa ya, dengan wajar, itu berarti artinya kita sudah bagus. Alhamdulillahi robbil ya. Tapi kalau yang ada campuran hidung, terdengarnya beda. Rombil seperti itu ya. Rombil itu berarti dia ada suara dari hidung. Kalau ada suara di hidung, kalau ditutup hidungnya, suaranya itu ada masalah ya. Ada aneh, ada ganjil. Seharusnya kalau ba itu tidak boleh ada suara dari hidung. Ya, yang dari hidung itu adalah mim dengan nun. Ya itu jadi bedanya antara huruf ba dan mim itu apa? Ya kalau ba tanpa disertai suara guna dari hidung, sedangkan mim itu disertai dengan suara guna dari hidung. Kemudian menutupnya bibir itu pada mim itu tidak serapat pada ba ya. Jadi kalau huruf ba itu benar-benar bibirnya itu terkatup rapat ya. Rapat sekali ya. Sementara kalau mim tidak begitu rapat, tidak begitu kuat ya. Huruf ba dia tertahan suaranya. Ya. Sementara mim suaranya tidak tertahan seperti suara ba. Am ya. Bukan enggak ya, sedikit mengalir. Mim dia itu termasuk huruf yang memiliki sifat tawasud ya. Ya, arti tawasud itu sedang. Tidak mengalir juga tidak tertahan ya, tengah-tengah. Insya Allah akan dibahas ya setelah kita belajar makhraj tentang masalah sifat ini. Bisa dipahami insya Allah tentang makhraj ba sama mim? Allah. Ya. Baik, selanjutnya makhraj yang ada pada bibir adalah huruf wawu ya. Huruf wawu. Ini juga keluar daripada bibir makhraj wawu ini ya. Makhraj wawu itu keluar dengan irtifa'u aqsal lisan ya. Wastidaratus syafatain ya. Dengan terangkatnya bukan pangkal lidah ini ya. Saya tidak tahu ya. Tengah lidah harusnya ya, tengah lidah. Ya intinya keluar daripada dua bibir, namun dengan mengatupkan dua bibir, tapi dengan memoncongkan ya, memoncongkan bibir tadi itu. Keluar dengan memoncongkan bibir. Wa ya. Jadi begitu dia mau mengucapkan waw itu dimoncongin bibirnya. Nah, ini salah satu perkecualian ya. Huruf-huruf yang dia memiliki sifat harus dimoncongkan, mengucapkan wawu, mengucapkan huruf adalah huruf wawu. Jadi memang untuk wawu itu ketika dalam keadaan fathah, dalam keadaan kasroh, terlebih dalam keadaan dhammah memang harus moncong ya. Wa ya seperti itu. Wa. Moncong dulu ya baru kemudian dibuka. Wa ya. Kalau dia itu dhammah tidak dibuka tapi dimoncongin terus ya. Wu ya. Kalau kasroh wi
ya. Moncong kemudian diturunkan rahangnya. Wi. Al-wildan. Wa. Wu. Wi, ya. Wus'aha walladzina, ya. Wa wudi'at, ya, selalu dia itu moncong dulu, ya. Min waraihim, ya. Dan huruf wawu itu selalu tipis, tidak boleh ditebalkan meskipun setelahnya ada huruf yang tebal, ya. Dan insya Allah wawu termasuk huruf yang mudah, ya. Hanya kesalahan di antara yang sering diucapkan itu biasanya kurang memoncongkan, ya. Kurang memoncongkan bibir, ya. Bibirnya kurang ke depan mengucapkan huruf wawu. Padahal harus dimoncongkan, ya. Ya, dalam keadaan fathah, dalam keadaan dhammah, dalam keadaan kasroh, bibirnya moncong dulu, ya. Wi, wa, wu. Baik. Kemudian yang terakhir, ya, masih di bibir juga. Oh, sudah selesai, ya. Oh ya, berarti sudah selesai benar. Terakhir huruf wawu, ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, yang di bibir itu ada empat huruf. Pertama fa, kemudian yang kedua adalah ba, yang ketiga mim, dan yang keempat adalah huruf wawu. Ya. Tapi wawu di sini yang dimaksud bukan wawu huruf mad, bukan, ya. Karena ada wawu madiyah yang merupakan dia itu keluarnya itu bukan dari bibir tapi dari rongga, ya. Dan ini yang dimaksud ini wawu yang dia itu bukan wawu madiyah. Huruf wawu yang berharokat, gitu, ya. Ya, itu. Bukan wawu yang sukun. Itu keluarnya dari bibir dengan memoncongkan kedua bibir. Baik, alhamdulillah dengan demikian telah kita selesaikan bersama tentang pembahasan mengenai makhraj huruf hijaiyah. Ya, ada pertanyaan sebelum kita teruskan dengan sifat huruf, silakan. Silakan. Ada yang belum jelas? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, itu tentang sifat huruf al-arabiyah, ya. Sifatul hurufil arabiyah, sifat-sifat huruf Arab, ya, huruf hijaiyah, itu dibagi menjadi dua bagian, ya. Sifatun lahadid, ya. Sifatun lahadiddun, sifatun la diddalaha. Sifatun la diddalaha. Pertama adalah sifat yang dia memiliki lawan atau memiliki pasangan. Dan yang kedua adalah sifat yang tidak ada pasangan, ya, tidak ada lawan. Lawan di sini maksudnya adalah apa, ya, anatonim, gitu, ya. Kalau dalam bahasa Inggris, gitu, ya, bahasa Indonesia, ya. Antonim atau anatonim. Opposite kalau dalam bahasa Inggris, ya. Contohnya seperti lawan daripada gemuk berarti kurus, gitu, ya. Lawan tinggi berarti pendek. Lawan besar berarti lawannya apa? Kecil, ya. Nah, seperti itu. Jadi diibaratkan huruf itu seperti dia itu manusia, gitu, ya. Manusia, gitu, ya. Manusia kan punya karakter, punya sifat tersendiri. Jika kita ingin memberikan gambaran tentang seseorang kepada orang lain, ya, kita perlu tahu sifat-sifat orang tersebut, ya, yang mau digambarkan. Bagaimana kita bisa memberikan keterangan kepada orang lain kalau tidak tahu sifat daripada orang yang mau
diberikan gambaran tersebut, ya. Ya, tentu harus mengenal dulu seperti apa sifatnya. Mungkin dilihat ya orang itu kulitnya apa ya, warnanya apa ya, mungkin dilihat dari tinggi badannya ya, dilihat dari ukuran tubuhnya, apakah dia gemuk ataukah dia kurus ataukah sedang ya. Atau mungkin dilihat dari bentuk rambutnya seperti apa ya, apakah ikal, apakah lurus, apakah keriting dan sebagainya. Itu banyak. Ya, banyak bisa disifati. Jadi bentuk wajahnya apakah oval, apakah bulat ya. Dan banyak sekali sifat kita bisa memberikan sifat pada orang ya. Nah, demikian juga ketika kita mau mengenal huruf, kita harus mengenal sifatnya ya. Nah, para ulama tajwid membagi sifat huruf tadi itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, sifat yang dia ada pasangan, ada lawan, dan yang kedua adalah sifat yang tidak memiliki lawan, tidak memiliki pasangan. Kalau dalam contoh tadi yang kalau kita gambarkan itu manusia ya, jadi mungkin untuk yang punya lawan seperti misalnya sifat tinggi badan mungkin ya, bisa ada lawannya. Tinggi berarti lawannya pendek ya. Besar berarti lawannya kecil gitu ya. Tua berarti lawannya muda ya. Berarti ada lawan gitu ya. Nah, ada juga sifat gambaran untuk manusia yang tidak punya lawan ya. Contoh seperti misalnya warna kulit ya. Warnanya kuning, apakah ada lawan? Lawannya apa warna kuning? Ya enggak ada ya. Nggak ada. Enggak ada gitu lawan kuning. Misal gitu seperti itulah. Rambutnya misalnya warna rambut misalnya rambutnya warnanya coklat. Apa lawannya coklat? Ya, susah ya. Nah, demikian juga di huruf juga demikian ya. Nah, sekarang akan kita bahas as-sifat al-mutadhadat lil hurufil arabiyyah, dimulai dari sifat yang punya lawan ya, punya pasangan. Ya, di sini ada 4 ya. Sebetulnya ada di buku tajwidnya ada 5 ya. Yang pertama ya adalah jahar, al-jahar lawannya hamas. Ini kalau bisa dihafalkan ya. Dihafalkan ini. Al-jahar lawannya hamas. Sifat yang pertama ini yaitu berkaitan dengan apakah huruf tersebut ketika diucapkan dia disertai dengan aliran nafas ya. Nafasnya mengalir itu yang disebut dengan hamas, ataukah nafasnya itu tertahan, itu yang dinamakan dengan al-jahar. Nah, nanti huruf hijaiyah itu terbagi menjadi 2 bagian ini berdasarkan sifat tadi itu ya. Sifat mengalir atau tertahannya nafas. Nanti ada yang termasuk jahar, ada yang termasuk hamas ya. Insya Allah akan dibahas lebih rinci lagi ya. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan tertahan atau mengalirnya suara ketika huruf itu diucapkan. Nanti huruf hijaiyah dibagi menjadi 3 golongan. Ada 3 ya. Pertama ada yang syiddah ya. As-syiddah itu tertahan suara. Jadi ketika diucapkan suaranya itu tertahan, tidak bisa mengalir. Itu dinamakan dengan as-syiddah. Ya, contohnya seperti a ya, huruf hamzah. Jim, aj, tertahan ya. Tadi huruf yang kita pelajari huruf ba ya. Ab itu juga termasuk syiddah. Ya. Nah, lawannya adalah ar-rokhawah. Ya, ar-rokhawah itu dia ketika diucapkan mengalir suaranya. As, af, ya, af, huruf fa termasuk rokhawah ya. Kemudian ada di antara huruf hijaiyah yang tidak mengambil sifat syiddah, juga tidak mengambil sifat rokhawah. Ya, jadi tidak bisa digolongkan ke syiddah, juga tidak bisa digolongkan ke rokhawah. Itu yang dinamakan al-bainiyah atau tawasud gitu ya. Sifat pertengahan atau sifat medium, sedang ya. Hurufnya ada 5 ya, lin umar ya. Tadi juga udah kita bahas huruf mim itu termasuk diantaranya am,
Ya, jadi mim itu tengah-tengah antara ba dengan fa ya atau wawu. Ya, kalau wawu kan dia mengalir ya. Au ya. Au wa miu ya. Itu suaranya mengalir, rokhawah, huruf wawu. Kalau ba syiddah ya. Ab tengah-tengahnya am ya, mim. Baik. Sifat yang berikutnya yang ketiga ya itu adalah berkaitan dengan terangkatnya pangkal lidah ya ke atas ke langit mulut atau tidak ketika diucapkan ya. Itu terbagi menjadi dua juga ya. Ada huruf yang termasuk dia itu oh maaf, ini yang ketiga nih di sini ya. Ya. Jadi ketika diucapkan pangkal lidahnya itu naik ke atas ya ke langit mulut. Itu yang dinamakan dengan al-isti'la. Ya. Khusso dogtin qil, hurufnya ada 7 ya. Kho. Ketika mengucapkan kho itu pangkal lidah itu naik ke atas ya, sehingga suaranya itu terdengar tebal. Kho. Ya. Kof misalnya, ko juga terangkat ya. Go. Kemudian apalagi sod, ya. To, wo, itu semua terangkat. Ya. Nah nanti ada huruf yang ketika diucapkan tidak disertai dengan terangkatnya pangkal lidah ke langit mulut. Itu yang dinamakan dengan sifat istifal ya. Kebanyakan huruf memiliki sifat ini. Karena yang punya sifat isti'la cuma 7 aja, 7 huruf. Us-sodol-tin-tin ya. Selain itu dia termasuk huruf yang memiliki sifat istifal ya. Banyak ya. Ba itu istifal, mim juga selalu istifal, ma ya, tidak disertai dengan terangkatnya pangkal lidah tidak ya. Nah, kemudian yang terakhir ya di sini sifat yang memiliki lawan adalah berdasarkan dengan tertutupnya apa langit mulut ya atau tidak ketika diucapkan. Ya. Itu dibagi menjadi dua macam, dua sifat. Yang pertama adalah idbaq, itu nutup ya. Idbaq itu sendiri artinya kan nutup. Jadi ketika diucapkan pangkal lidahnya naik, kemudian lidahnya tuh nempel dengan langit mulut. Ya, jadi tertutup ya. Mulutnya tertutup. Rongga mulut tertutup. Rapat gitu ya. Hurufnya cuma 4 aja. Hurufnya cuma 4. Huruf idbaq ini cuma 4 aja, yaitu sod, dot, to, dan go ya. Ya, jadi perhatikan yang keempat ini merupakan kelanjutan dari sifat yang ketiga ya. Yang keempat ini merupakan kelanjutan dari sifat yang ketiga. Karena huruf idbaq itu selalu isti'la ya. Huruf idbaq selalu isti'la dan tidak semua huruf isti'la itu idbaq ya. Idbaq itu menutup. Huruf as tertutup itu kan ya. Langit mulut tertutup oleh lidah. As ya. Kemudian wo dan dot ya, itu namanya sifat idbaq. Lawannya adalah al-infitah. Anfitah itu kan ya dari kata infatah ya. Terbuka. Ketika diucapkan terbuka. Rongga mulut tidak tertutup. Langit mulut tidak tertutup oleh lidah. Ya. Hurufnya selain daripada 4 huruf tadi itu. Selain sod, dot, to, dan go. Itu semuanya termasuk infitah. Jadi kebanyakan huruf memiliki sifat infitah ya. Insya Allah akan dibahas lebih rinci lagi ya. Kemudian dalam buku lain, buku tajwid lain itu ada sifat yang kelima ya.
Ada sifat yang kelima yaitu idlaq, ya. Al-idlaq. Di sini tidak ditulis ya, karena Syekh Aiman dia menganggap bahwa sifat ini kaitannya dengan ilmu nahwu, ya, dengan ilmu tata bahasa, bukan ada kaitan dengan tajwid. Idlaq dengan ismat agak susah nulisnya, ya. Al-ismat. Ya. Idlaq itu huruf yang dia keluar di ujung lidah, ya, atau ujung dekat dengan bibir. Idlaq. Jadi hurufnya ringan diucapkan. Karena letak makhrajnya itu dekat dengan lidah, dengan di ujung lidahnya, tepi lidah. Hurufnya ada 6. Firra min lubbi, ya. Firra min lubbi. Fa, ya. Ro, mim, nun, lam, dan ba, ya. Firra min lubbi, ya. Adapun ismat itu kan dari kata somet, diam atau tenang, ya. Itu berarti dia huruf-huruf yang dia jauh dari ujung lidah atau ujung bibir, ya. Berarti selain 6 huruf ini, ya. Selain 6 huruf ini, ya, maka termasuk huruf yang memiliki sifat ismat, ya. Huruf idlaq itu relatif lebih mudah diucapkan, ya. Huruf idlaq relatif lebih mudah, lebih cepat untuk diucapkan daripada huruf yang termasuk ismat, ya. Sebab huruf ismat itu letaknya agak jauhan sedikit, ya, daripada yang huruf idlaq. Kalau huruf idlaq itu kan memang dia itu huruf-huruf yang ada di ujung lidah atau ujung bibir, ya. Seperti fa itu kan dekat sekali, ya. Fa cepat, ya. Ro juga di ujung lidah. Mim, am, nun, lam, ba, ya. Wawu tidak termasuk, ya. Wawu tidak termasuk karena untuk mengucapkan wawu dia itu agak moncong lagi, ya. Jadi kurang cepat, ya. Kurang cepat dalam ketika mengucapkan wawu dengan fa itu tidak lebih cepat fa, ya. Wa dia agak butuh tenaga, ya. Apalagi huruf dot, ya. Huruf dot dia apa? Letaknya di tepi lidah, ya. Dan apalagi yang paling susah adalah huruf hamzah karena paling jauh. A, ya. Huruf hamzah. Baik, tapi yang ini tidak ditulis, ya, di sini, ya. Karena tidak dikatakan tidak ada kaitan dengan tajwid, ya. Ini kaitannya dengan apa? Dengan ilmu nahwu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Oh iya, ya itu yang kelima itu kenapa tidak ditulis, ya? Ada kaitannya dengan ilmu nahwu atau ilmu sorof, ya, ilmu sorof, tata gramatikal Arabik, ya, sehingga tidak ada kaitan dengan tajwid, sehingga tidak ditulis. Namun dalam buku tajwid itu ditulis juga. Nah, ini adalah sifat yang dia tidak ada lawan, ya. As-sifatul lati la diddalaha. Kalau tadi sifat yang ada lawan, ada pasangan, yang ini sifat huruf yang tidak memiliki lawan atau pasangan, ya. Dimulai dengan sofir, sifat huruf yang dia sofir yang suaranya tajam, terdengar tajam seperti siulan, huruf sod, huruf zai dengan huruf sin. Kemudian ada sifat qalqalah, ya.
Qalqalah itu adalah memantul. Jadi ketika diucapkan, terutama dalam keadaan sukun, hurufnya itu suaranya terdengar memantul ya. Hurufnya baju di toko ya. Atau qutbu jadin. Ba, jim, dal, to, qaf ya. Ab, aqo, apo, itu qalqalah. Sifat itu namanya qalqalah. Kemudian yang ketiga adalah lin. Lin itu artinya lunak atau lembut. Ini sifat yang dimiliki oleh huruf wawu sukun dan ya sukun jika sebelum kedua huruf ini fathah ya. Seperti khauf, bait, at-toir ya. Haula, la haula ya. Haula. Sifat ini dia lembut, dikatakan lunak atau ringan atau lembut karena ketika mengucapkan ini dia dengan tanpa disertai dengan tekanan atau tenaga ya. Relax ya. Khauf, ringan diucapkan. Bait, alaihim, alaihim, mudah ya. Sehingga dinamakan lin. Kemudian yang keempat ya, sifat yang tidak ada pasangan adalah sifat al-inhiraf. Al-inhiraf itu artinya membelok. Membelok atau menceng atau miring gitu ya. Karena ketika diucapkan huruf ini miring kepada yang lain. Ya. Ini sifat yang dimiliki oleh dua huruf yaitu lam dan ro ya. Lam ketika diucapkan cenderung mau ke arah ro ya. Demikian juga ro ketika diucapkan cenderung ke arah makhraj lam. Ya. Nanti akan diterangkan ya kenapa disebut dengan inhiraf. Ya. Diterangkan pada pembahasan yang akan datang insyaallah ya, huruf lam sama ro. Kemudian yang berikutnya adalah at-takrir. Ini bergetar ya. Arti takrir itu kan bergetar atau berulang. Ini adalah sifat yang dimiliki oleh huruf ro. Karena ketika diucapkan ro itu disertai dengan bergetarnya ujung lidah. Ro ya, ketika diucapkan itu bergetar lidahnya, dan ini tidak dimiliki oleh huruf hijaiyah selain huruf ro saja ya. Jadi huruf ro itu punya sifat unik, yaitu punya sifat takrir. Hanya saja tidak boleh berlebihan dalam mengucapkan takrir, tidak boleh terlalu berlebihan getarannya ya. Bismillahirrahmanirrahim tidak boleh ya. Ar-rijal tidak boleh ya. Ar-Rahman yaitu terlalu berlebihan. Cukupnya saja Ar-Rahman, Ar-Rijal. Kemudian sifat yang ke-6 yaitu sifat at-tafasyi ya. Tafasyi itu artinya mengumpulkan hawa, mengumpulkan udara dalam mulut ya. Jadi ketika suara huruf itu diucapkan disertai dengan mengumpulnya hawa di dalam mulut. Ini hanya ada pada huruf shin. Ash ya, ada hawa di situ. Huruf shin yang seperti ini bentuknya ya. Ya, asy-syajarah, asy-syaiton. Sifat yang ke-7 ya, yaitu al-istitolah. Istitolah itu artinya memanjang. Maksudnya di sini sifat ketika diucapkan huruf itu adalah disertai dengan memanjangnya makhraj, menggesernya makhraj, memanjang makhrajnya ya. Ini hanya ada dimiliki oleh huruf dot. Huruf dot. Huruf dot itu ketika diucapkan itu dimulai dari apa? Menempelnya tepi lidah pada gigi geraham ya. Kemudian menggeser terus ke depan ya. Ya, min fadlillah. Ini dinamakan al-istitolah. Tidak ada huruf yang memiliki istitolah selain dot saja. Ini termasuk huruf yang unik nih, huruf dot ya. Dan yang terakhir ini sifat gunah ya. Gunah itu artinya kan dengung, suara yang indah ya, yang keluar daripada hidung. Ini hanya dimiliki oleh huruf mim dan huruf nun. Ya. Dalam keadaan apapun dia ada gunah, hanya saja kadarnya berbeda gunah ya.
Gunah pada mim dan nun itu tergantung kondisi, tergantung keadaan mim atau nun itu sendiri. Ketika dia dalam keadaan bertasydid, itu akan kuat sekali gunahnya. Inna, ya, tsumma kalla, ya, amma yatasaalun, walakin Allah, ya, itu kuat. Nanti akan menurun ketika dia dalam keadaan berharokat. Na, nu, ma, mi, mu, itu ada gunah, hanya kadarnya menurun. Demikian sifat huruf yang tidak memiliki lawan. Ada di sini disebutkan ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dalam buku lain nanti ada disebut juga sifat khofa ya. Sifat al-khofa atau tersembunyi. Itu yang dimiliki oleh huruf H ya. Huruf H. Tapi tidak disebutkan di sini. Baik, mungkin untuk materi tajwid kita cukupkan sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah ya. Barakallahu fikum jami'an. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Barakallah.